Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan diskusi kita ya. Sebelumnya kita sudah membahas elektrostatis. Apa itu elektrostatis? Listrik, statis, diam ya. Jadi kelistrikan, peristiwa-peristiwa kelistrikan, fenomena-fenomena kelistrikan ya. Dan sumbernya dari muatan listrik tuh. Muatan listrik yang diam, tidak bergerak. Ya. Nah, maka bab lecture 1, 2 kemarin kita sudah membahas itu ya, dan muatan listrik, bagaimana gaya listrik, medan listrik, potensial dan energi potensial. Kita juga sudah masuk ke ranah aplikasi, yaitu ke piranti yang kita sebut sebagai kapasitor ya, untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik di antara dua plat misalnya. Nah, bagaimana kalau muatan listrik ini tidak lagi diam? Nah, jadi kita sudah mulai bergerak ya. Muatan listrik yang bergerak jadinya bagaimana ya? Nah, ini kita akan bahas di chapter 3 ini. Rangkaian listrik arus searah ya. Nah, gambar di sini adalah IC, integrated circuit ya, PCB dari IC. Seperti gambar terdiri dari berbagai macam komponen elektronika. Sebagian besar adalah transistor. Nah, ada resistornya, mungkin ada kapasitornya, mungkin ada diodenya yang saling terhubung secara seri dan paralel. Ya. Nah, kira-kira rangkaian seri atau rangkaian paralel yang lebih efisien dalam misalnya mendisipasikan energi listrik. Nah, itu termasuk yang akan kita bahas di pertemuan ini. Kita masuk saja langsung ke rangkaian listrik arus searah ya, DC, direct current. Nah, sejauh ini kita baru membahas yang listrik ketika diam. Ya, di sini kita akan membahas listrik ketika dia mulai bergerak. Ya, maka muatan listrik yang bergerak, nah, kita sebut dia akan menghasilkan arus listrik. Ya, mengalir dari satu tempat ke tempat lain, seperti air mengalir karena dari tempat yang tinggi ke rendah. Ini juga muatan listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemarin kita belajar potensial yang tinggi apa? Positif ya. Potensial rendah negatif. Itu ya. Melalui ban konduktor dalam sebuah sirkuit yang tertutup ya, yang kita sebut sebagai rangkaian elektronika ya, atau rangkaian listrik. Ya. Adanya aliran muatan listrik ini memungkinkan energi dapat kita transfer ya, dapat kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain ya, atau dalam satu bentuk ke bentuk lain ya. Atau misalnya kita simpan ke dalam baterai misalnya ya, atau kita ubah dari satu bentuk ke bentuk lain, misalnya dari baterai kita ubah menjadi cahaya ketika kita alirkan ke lampu pijar ya, atau menjadi panas ketika kita alirkan ke koil pemanas ya, pada rice cooker, pada setrika dan sebagainya, atau menjadi suara dalam loudspeaker ya. Bisa juga menjadi gerakan mekanis dalam kipas angin misalnya ya, dan pompa dan sebagainya ya. Adanya listrik yang mengalir ini memungkinkan kita untuk memanfaatkan alirannya sebagai melakukan. Oke, kita masuk ke definisi pertama ya. Yang perlu kita definisikan ya tadi, muatan yang mengalir ini kita definisikan sebagai arus listrik ya. Lambangnya I. Nah, aliran muatan listrik melalui sebuah material dalam rentang waktu tertentu ya. Nah, berapa banyak muatan listrik yang mengalir? Yang muatan delta Q pada rentang waktu tertentu delta T ya. Maka definisi dari arus ini menjadi I delta Q per delta T ya. Nah, secara konvensional arus ini didefinisikan sebagai aliran muatan positif ya. Tapi kemarin kita belajar bahwa sebenarnya yang bisa mengalir itu apa? Elektron kan? Elektron muatannya apa? Negatif ya. Sehingga arus listrik arahnya ini selalu berlawanan arah dengan aliran elektron ya. Tapi sekarang sudah konvensi, kita sudah definisikan aliran muatan positif ya, sudah kita ikut saja muatan positif ya. Tinggal bear in mind bahwa yang bergerak itu sebenarnya adalah elektron. Berarti yang bergerak arahnya kebalikan dengan gerakan arus listrik. Begitu ya. Nah, secara mikroskopis apa sebenarnya arus listrik itu ya? Kita bisa analisis secara
mikronya ya. Contoh dalam sebuah konduktor, ini ada kawat konduktor panjang ya, kita lihat sedikit bagian dari konduktor tadi ya, kita perbesar di sini misalnya ya. Berarti tadi arus definisinya adalah aliran muatan positif ya, muatan positif yang bergerak. Misalnya dia bergerak ke arah kanan melewati sebuah sepotong kecil konduktor ya, yang tebalnya delta X ya, dx. Luas penampangnya ini misalnya A si konduktor ini ya. Maka volume sepotong konduktor ini berapa? Luas alas kali tinggi ya. Luas permukaannya A, tingginya dx, berarti A kali dx ya, volumenya A kali dx. Nah, kita ingin menentukan yang namanya rapat muatan ya. Masih ingat ya, waktu di kawat panjang tak berhingga kita punya lambda ya, di lempeng tak terhingga atau cakram kita punya sigma ya. Ini kalau volume kita punya pakai satuan N ya. Artinya sama juga, total muatan dibagi total area ya. Nah, kalau ini total volume. Kalau sigma kemarin kan total muatan dibagi total area ya. Lambda total muatan dibagi total panjang ya. Ini juga sama, densitas muatan ya. Kita ingin tahu ada berapa muatan listrik sih per sekian kubik ya, per meter kubik, per cm kubik, dan segala macam ya. Maka N ini kita definisikan sebagai Q per V, total muatan per total waktu. Jadi kita per total volume. Jadi kita punya densitas, berapa banyak muatan per satuan volume ya. N adalah rapat muatan listrik per satuan volume ya. Jadi dalam sepotong konduktor dengan volume A kali dx ini berapa jumlah muatannya? Tentu saja N kalikan dV ya. dV misalnya ya. Nah, ini mungkin lebih bagus kita pakai D karena sepotong kecil volume konduktor ya. N berapa? Ya N nilainya. dV tadi apa? A kali delta X ya. Maka kita dapatkan dQ sama dengan N kali A kali delta X kali Q ya. Kenapa kok Q? Ya, kalau N tadi adalah jumlah muatan ya. Jumlahnya ada berapa? Ada 500 elektron, ada 1000 elektron, ada 1 mol elektron. Tapi kita belum muatan ya. Jadi harus kalikan muatan, satu per muatan elektronnya berapa? Ya Q. Ya. Maka kita dapatkan dQ sama dengan N kali A kali delta X kalikan Q ya. Nah, oke, karena tadi si muatan positif ini bergerak, misalnya kita misalkan kecepatannya adalah Vd ya. Kita sebut sebagai drift velocity. Vd ya. Maka waktu yang diperlukan untuk berjalan sepanjang delta X ini berapa? Ya. Sama dengan apa? V kali T ya. Vd kalikan T yang sedikit sekali karena waktunya kecil ya. Maka delta X kita bisa definisikan delta X waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak delta X adalah delta T, yaitu berapa ini? Delta T sama dengan delta X dibagi Vd ya. Nah, ini sekarang saya sudah punya Q dan sudah punya delta T. Maka saya bisa definisikan arus listrik. Kemarin apa tadi? Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu ya, dQ per dt ya. dQ saya tinggal masukkan NAdx kalikan Q, dt kita masukkan dx per Vd ya. Nah, ini dx bisa saya coret. Maka saya bisa jadikan I kira-kira N kali Q kali A kali Vd ya, drift velocity ya. Ada jumlah muatannya ada berapa di itu ya. Muatannya per satu pembawa muatan itu berapa ya. A luas penampangnya berapa, V adalah kecepatan gerak si muatan listrik ini berapa.
Oke, itu adalah I. Nah, kalau saya definisikan ada namanya rapat, bukan rapat muatan ini ya, rapat arus listrik. Rapat arus adalah J ya. J definisinya adalah arus, misalnya arus persatuan muatan. Maka I per A. Maka semua ini saya bagikan dengan A ya. Maka A-nya bisa dicoret. Maka C kira-kira N kalikan Q kali VD. Oke. Contoh saya mempunyai kawat tembaga tipe 12 ya. Ini yang bisa dipakai di instalasi rumah. Oke. Luas penampangnya 3,31 kali 10 pangkat minus 6. Arus yang mengalir maksimum di rumah tangga itu 10 ampere biasanya ya. Berapa kira-kira kecepatan drift dari elektron ya. Anggap satu atom tembaga menyumbangkan satu elektron ya. Massa jenis tembaga sekian dan massa molarnya sekian ya. Bagaimana? Ya kita harus menghitung tadi untuk mencari mencari ya I misalnya, I sama dengan N Q A kalikan VD ya. Ini yang dicari VD. Nah, A tadi sudah diketahui, Q-nya sudah ketahui, I-nya sudah ketahui, yang belum adalah N. Maka step pertama kita cari N-nya dulu ya. Ada berapa sih muatan persatuan volume, ada berapa elektron ya. Kita ingin menghitung jumlah elektronnya berapa ya. Maka kalau setiap atom Cu menghasilkan satu elektron, maka 1000 atom Cu akan menghasilkan 1000 elektron ya. 1 mol Cu akan menghasilkan 1 mol elektron. Artinya jumlah mol elektron sama dengan jumlah mol Cu ya. Maka kita hitung aja jumlah mol Cu-nya berapa. Nah, jumlah mol Cu ini gram per mol, artinya gram per cm kubik. Artinya kalau saya memiliki sekian gram, maka volumenya adalah yaitu ya 1 cm kubik. Maka kita bekerja berdasarkan ini saja ya. Untuk mencari mol bagaimana? Massa dibagi massa molar ya. Nah, ini akan ketemu mol, jumlah mol. Untuk mencari jumlah atom bagaimana? Ya kalikan dengan bilangan Avogadro. Ya. Maka kita temukan jumlah atom Cu per 1 cm kubik. Ya. Kira-kira 8,49 kali 10 pangkat 22. Nah, karena jumlah elektron ini sama dengan jumlah Cu, maka jumlah elektron juga kira-kira 8,49 kali 10 pangkat 22 elektron setiap cm kubik ya. Tadi dapat muatannya total jumlah elektron per satuan volume. Oke. Kita dapatkan. Maka kalau ini sudah diketahui, tinggal cari VD ya. Dari persamaan ini maka VD jadi berapa? Ya, I dibagi N dibagi Q dibagi A. Ya. Tinggal masukkan persamaannya. I 10 ampere dibagi N, tadi yang kita hitung 8,49 kali 10 berpangkat 23 per cm kubik. Nah, ini kita jadikan meter biar mudah ya. Setiap cm kubik mengandung sekian-sekian pangkat 22. Maka kalau ke meter kubik berarti bagaimana? Kalikan 1 juta ya. Kan setiap naik 1 ini, kalau kubik kan naik nolnya 3 ya. Dari senti menjadi desi, nah, kali 1000, desi menjadi meter kali 1000, kali 1 juta. Jadi dari pangkatnya positif 22 menjadi positif 28 ya. Kalikan Q, muatan elektron 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Kalikan luas penampangnya tadi, luas penampang 3,31 kali 10 pangkat minus 6 ya. Maka kita temukan drift velocity-nya kira-kira 2,22 kali 10 pangkat minus 4 meter per detik ya, atau sekitar 0,222 mm per detik ya. Lambat sekali ya, nggak begicot. Nah, ini mengapa elektron bergerak relatif lambat pada konduktor? Sedangkan kalau kita lihat kecepatan elektron di dalam logam misalnya, itu geraknya 10 pangkat 6 meter per second. Kok di sini menjadi sedikit sekali ya? Kenapa? Nah, ini nanti kita akan bahas ketika kita membahas di hambatan listrik ya, akibat
scattering dari atom-atom. Oke. Nah, tadi seseorang namanya Ohm ini mengamati ya, ternyata bahwa besarnya rapat arus J tadi proporsional terhadap besarnya medan listrik yang diberikan ya. Kalau sebuah konduktor kawat, saya berikan medan listrik di sini ya. Ternyata kalau saya ukur arus yang berjalan di sini J ya, I per luas penampang. Ini ternyata sebanding. E dengan J ini sebanding ya. E berbanding lurus dengan J ya. Semakin E-nya naik, J-nya juga akan naik. E turun, J juga akan turun ya. Untuk sebuah konduktor dengan luas penampang A dan panjangnya L, maka kalau ada E yang kita berikan, maka kedua ujung ini akan menjadi bermuatan ya. Karena misalnya ada E bergerak ke sana, maka muatan positif akan bergerak ke mana? Bergerak ke sana ya, akan terkumpul di sini muatan positif. Ya, muatan negatif di mana? Akan terkumpul di ujung satunya lagi ya. Ini menimbulkan beda potensial antara dua ujung konduktor ya. Berapa besarnya beda potensial? Berapa? Kemarin kita belajar di elektrostatis. E kalikan L ya. Besarnya medan listrik yang kita berikan kalikan panjang dari konduktor tadi, E kali L ya. Nah, makanya ini delta V E kalikan L kalau konduktornya panjangnya L. Oke. Nah, tadi Ohm mengamati bahwa J ini sebanding dengan E ya. Kalikan konstanta proporsional. Di sini konstanta proporsional saya pakai 1/, dari rho ya. 1/ρ. Jadi bersamanya menjadi J sama dengan E dibagi rho ya. Nah, J tadi adalah I per A ya. E apa tadi? E sama dengan, kalau delta V sama dengan E kali L, maka E sama dengan delta V per L ya. Delta V bagi L. Rho ya tetap ya. Maka saya tata ulang, delta V sama dengan rho kali L per A kalikan E ya. Nah, ini kita dapatkan hubungan antara voltase dan arus ya. Karena mengukur electric field ini susah ya. Yang lebih enak kita mengukur voltase saja. Di ujungnya diberi voltase berapa, baterai misalnya 1,5, aki 12 volt ya, baterai ada 9 volt juga. Nah, maka ini cara lain untuk merepresentasikan hubungan J dengan E adalah dengan merepresentasikan hubungan antara delta V dengan I. Nah, ternyata konstanta proporsionalnya setara dengan apa? Rho kali L per A ya. Delta V terhadap I ini ya. Nah, maka ini yang kita sebut sebagai hambatan listrik. Kita definisikan sebagai hambatan ya. Satuannya apa? Satuannya ini hambatan sebentar, dilambangkan sebagai R ya. Misalnya apa itu? Rasio antara voltase yang diberikan terhadap arus yang mengalir ya. V per I. Misalnya berapa? Nah, ini bergantung pada rho, bergantung pada L, bergantung pada A. L dan A ini faktor geometri ya. L itu panjangnya, A luas penampangnya. Rho adalah faktor material ya. Ya, ini yang kita sebut sebagai resistivitas ya. Ini kita sebut sebagai resistivitas ya. Nah, ini yang menjadi dasar dari hukum Ohm ya, bahwa for most majority of materials, ketika kita berikan tegangan, dia akan menghasilkan arus yang proporsional ya. Tegangannya diperbesar, arusnya juga akan besar. Ya, proporsional secara linier ya. Kalau kita plot antara V dengan I, maka grafiknya akan seperti ini ya. Nah, rasionya ini kita sebut sebagai R resistan, V per I. Nah, rho tadi kita sebut sebagai resistivitas. Oh, ini salah tulisannya ya. Kita tulis konduktivitas, harusnya resistivitas ya. Nanti dikoreksi. Ini harusnya resistivitas ya. Nilai resistivitas ini memang bisa di interchange ya.
seper dari konduktivitas. Konduktivitas kita sebut sebagai sigma. Ini resistivitas. Nah, nilai resistivitas ini biasanya naik berdasarkan temperatur. Semakin untuk konduktor logam biasanya naik terhadap temperatur. Artinya semakin panas, resistivitasnya semakin besar, resistannya semakin besar. Bagaimana kenaikannya bisa dirumuskan? Nah, ini hubungannya adalah resistivitas sekarang adalah resistivitas awal kalikan 1 plus alfa kalikan delta T. Selisih kenaikan temperaturnya berapa. Ini tabel ini menunjukkan beberapa nilai dari resistivitas rho dan alfa dari beberapa material. Kita lihat untuk logam. Ini umumnya. Di sini sampai sini. Logam umumnya resistivitasnya rendah 10 pangkat minus 8, minus 8, minus 8 artinya konduktivitasnya 1 per rho-nya tinggi Nah, kita juga lihat bahwa logam ini umumnya memiliki nilai alfa yang positif. Artinya apa? Semakin dipanaskan konduktivitasnya semakin turun atau resistivitasnya semakin naik. Kita lihat di sini ada bahan-bahan yang namanya semikonduktor, karbon, germanium, silikon. Kita lihat alfanya negatif. Artinya apa kalau negatif? Negatif. Artinya semakin panas, resistivitasnya justru semakin turun. Nah, tentu saja untuk skala terbatas. Nah, dan kita lihat untuk insulator, ini nilai resistivitasnya sangat besar, 10 pangkat 10, 10 14, 10 pangkat 13, 10 pangkat 15, 10 pangkat 16. Nah, tadi kenapa kok semakin panas semakin turun konduktivitasnya untuk logam? Dan juga tadi kita masih question mark kenapa kok kecepatan drift elektron itu kecil sekali padahal kecepatan gerak elektron itu secara yang bebas misalnya di ikatan logam kira-kira 10 pangkat 6 Nah, ini karena yang dihitung di sini adalah kecepatan lokasi akhir dikurangi lokasi awal dibagi T Sedangkan sebenarnya dia melajunya kemana-mana Nah, ini yang 10 per 6 itu kesininya. Nah, ini berbalik lagi ke sini, berbalik lagi ke sini. Makanya ini yang kita sebut sebagai scattering Maka secara kumulatif kalau kita jumlahkan cuma delta X saja, delta X dibagi delta T Perpindahan dibagi waktu, bukan jarak dibagi waktu. Maka hasilnya menjadi kecil. Itu menunjukkan bahwa sangat besar scattering dari atom-atom tadi. Scattering oleh atom-atom konduktor tadi. Scattering itu seperti apa sih? Seperti Anda menggelindingkan bola di permukaan miring, tetapi ada paku-paku yang stationary di sana. Maka bola tadi lintasannya akan terbentur ke sana kemari mungkin. Tidak lancar lurus. Nah, itu contoh nyata dari scattering. Nah, kalau atom-atom ini dipanaskan bagaimana? Nah, atom-atom ini mulai bergetar ke kiri, kanan, depan, dan belakang. Jadi scatteringnya akan semakin heboh. Ketika di sini awalnya cuma ini saja lokasinya, karena dia bergerak menjadi kemungkinan scatteringnya menjadi melebar. Scatteringnya mungkin lebih heboh lagi ketika paku-paku ini bergetar. Baru bisa turun. Maka umumnya semakin tinggi temperatur, semakin kencang atom-atom konduktor ini bergetar. Maka semakin besar scatteringnya dan resistivitasnya juga akan semakin tinggi. Nah, akan tetapi beberapa jenis material ternyata tidak mematuhi hukum Ohm. Yang kita sebut sebagai non-ohmic. Contohnya konduktor tadi logam untuk temperatur yang sangat rendah. Harusnya kan lurus tadi Nah, ternyata di temperatur sangat rendah dia membelok. Dia tidak sampai 0 tapi sampai resistivitas tertentu. Juga untuk konduktor dari jenis non logam grafit C atau bahan semikonduktor silikon dan germanium ini justru negatif. Artinya bagaimana? Semakin temperaturnya naik justru resistivitasnya turun.
Ada lagi satu yang spesial, namanya superkonduktor. Ini justru hampir seperti konduktor, tetapi pada temperatur tertentu dia benar-benar resistivitasnya 0, tidak ada resistivitas sama sekali ya di bawah temperatur tertentu yang kita sebut sebagai TC, critical temperature ya. Nah, nanti semikonduktor ini kan kita bahas lebih dalam di fisika material semester berapa saya lupa, 6 ya. Nah, ini contoh sebuah magnet permanen melayang di atas superkonduktor yttrium barium kuproksida pada suhu 77 derajat Celcius ya. Nah, permasalahannya sekarang superkonduktor ini hanya muncul ketika suhunya rendah ya. Contoh 77 Kelvin ini berapa? Minus 273. Kira-kira minus 200 derajat Celcius ya. Maka ada usaha untuk meningkatkan bagaimana supaya sifat sifat superkonduktor ini bisa sustain di suhu kamar ya. Kalau dia bisa sustain di suhu 273, wah, enak sekali ya. Nah, ini tertinggi saat ini baru kira-kira kisaran 130-an, 140-an Kelvin ya, masih minus 130 Celcius ya. Nah, kira-kira apa implikasinya kita mempunyai bahan superkonduktor pada suhu ruangan? Ya banyak sekali. Artinya superkonduktor itu apa? Kita alirkan tegangan listrik. Nah, tidak ada energi yang hilang sama sekali di superkonduktor itu ya. Jadi dia tetap berjalan. Oke, contoh sebuah termometer resistor yang dapat mengukur perubahan temperatur dari perubahan resistansi terbuat dari logam platinum ya. Resistansi awalnya 50 ohm pada 20 derajat Celcius ya. Kita ingin cobakan untuk menghitung berapa temperatur dari minyak ketika dia membeku menjadi meleleh ya, dari beku menjadi meleleh dan atau dari cair menjadi menguap ya. Nah, pada saat mendidih, titik didihnya sensor tadi menghasilkan resistansi 76,8 ya. Sedangkan pada saat minyak sawit membeku, resistansinya menjadi 48,5 ya. Kalau nilai alfa dari platinum adalah 3,92 kali 10⁻³ kira-kira berapa titik leleh dan titik didih dari minyak sawit tersebut? Nah, kita tadi bisa gunakan persamaan yang kita punya tadi ya, rho sama dengan rho 0 kalikan 1 plus alfa kali T minus T0 Ini diketahui, ini juga kita tahu, alfanya tahu, T0-nya juga tahu. Yang menjadi pertanyaan adalah T ya. Maka kita bisa tata ulang persamaannya menjadi rho per rho 0 minus 1 per alfa ditambah T0 Gini ya. Nah, karena R tadi kita lihat proporsional terhadap sigma ya. R sama dengan rho L per A Maka kalau R per R0 misalnya, maka sama dengan rho L per A dibagi rho 0 L per A ya. Kita anggap dimensi konduktornya tidak berubah dengan temperatur. Maka R per R0 sama dengan rho per rho 0 ya. Maka kita bisa langsung gantikan aja rho per rho 0 ini dengan R per R0. Maaf, ini kurang satu tanda, ini harusnya plus ya. T0 plus R per R0 minus 1 dibagi alfa ya. Maka titik lelehnya berapa? Nah, kita boleh memakai Kelvin, boleh memakai Celsius ya. Tidak masalah. Karena ini hanya penjumlahan biasa. Kalau kita pakai Kelvin ya nanti hasilnya Kelvin, kalau Celsius ya Celsius. Contoh kita pakai Kelvin di sini. Nanti titik lelehnya T0 293 atau 20 derajat Celcius ditambah R per R0 ya. R0 R awalnya 50, ketika dia meleleh R-nya menjadi 48,5 ya. Minus 1 dibagi 3,92 kali 10⁻³ ya. Nah, ini kita ketemu titik lelehnya kira-kira 285 Kelvin atau kira-kira 12 derajat Celcius. Kalau titik didih bagaimana? Ya sama. 293 plus R-nya sekarang berapa? 76,8 dibagi R0 50 minus 1 bagi 3,92 kali 10⁻³ Ini ketemunya 430 Kelvin atau kira-kira 157 derajat Celcius. Itu ya.
Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi yang arus adalah sesuatu yang mengalir, ya, hambatan yang menghambat aliran arus itu. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang menyebabkan muatan listrik ini mengalir? Ya? Nah, kita sebut sebagai penggeraknya, yang menggerakkan. Ya. Kalau kita analogikan, air mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, gitu ya. Misalnya dari penampung di atas, kemudian kita alirkan ke bawah, nah dia sampai bawah. Kemudian ketika sampai bawah, dia tidak akan bisa mengalir lagi, kecuali ada yang membawanya dari bawah ke atas, yang kita sebut sebagai pompa, misalnya pompa air. Ya. Nah, di sini pompa ini sebagai electromotive force untuk air yang turun karena medan gravitasi. Nah, untuk muatan listrik apa yang bertindak seperti pompa itu? Nah, kita sebut sebagai electromotive force atau sumber, ya, EMF, ya. Meskipun di sini namanya force, tapi dia sebenarnya bukan force, ya. Lebih tepatnya energi yang menambah energi listrik, energi muatan tadi listrik yang awalnya sudah di bawah, kita pompa lagi sehingga potensialnya lebih tinggi, ya. Nah, sumber-sumber EMF itu contohnya seperti baterai, solar cell, generator, ya. Dia mensuplai energi kepada arus listrik supaya bisa terus bergerak sepanjang rangkaian tertutup, ya. Nah, sumber EMF ini juga umumnya memiliki hambatan internal. Ya, kita biasanya tuliskan sebagai R kecil nih. Ya, idealnya sumber EMF ideal itu menghasilkan beda potensial yang sama dengan nilai EMF-nya, ya. EMF kita lambangkan sebagai E, ya. Beda potensial antara positif dan negatif misalnya kita tulis sebagai VAB, ya. Nah, ini ideal EMF harusnya E sama dengan VAB. Tetapi real EMF umumnya dia memiliki R tertentu di sini, ya. Internal, hambatan internal, ya. Sehingga tegangan yang dihasilkan VAB ini umumnya tidak sama dengan nilai dari EMF, ya, lebih kecil dari EMF. Ya, karena ada voltage drop antara I yang mengalir kalikan R, ya. E dikurangi I kali R. Oke. Maka biasanya sumber EMF ini dituliskan sebagai seperti ini. Ya. Sumber tegangan di mana dia memiliki internal, ya. Tidak masalah R-nya ada di depan atau di belakangnya, sama saja, ya. Contoh misalnya pada lampu yang dihubungkan dengan baterai, maka di sini adalah terjadi transfer energi, ya, dari energi yang dimiliki oleh ini EMF menggerakkan arus listrik sepanjang lintasan hingga sampai ke kumparan, bukan kumparan, filamen, ya. Kemudian filamen ini menjadi bercahaya, mengeluarkan energi ke sana, ya. Nah, ini baterai contohnya tadi, baterai yang dihubungkan dengan lampu. Ini lampu, ya, ini baterainya. Baterai memiliki EMF sebesar 12 volt, ya, artinya dia bisa apa? Memompa energi dari elektronnya. Awalnya memiliki energi Q kali V, V-nya 0, energinya 0, dipompa menjadi energinya 12E, ya, di sini. Begitu keluar dari EMF tadi energinya segitu, ya. Tetapi karena ini sendiri memiliki resistansi internal, maka sebelum keluar dari baterai ini dia sudah ada voltage drop, ya. Ya, tergantung internalnya berapa R-nya. Biasanya kecil sih, 1 atau 0,5 atau 0,1, ya. Nah, dia akan menyebabkan voltage drop. Seberapa besar voltage dropnya? Delta V-nya, ya, I kalikan R. I yang mengalir kalikan besarnya hambatan internal, ya. Nah, dia akan mengurangi energi dari arus ini sehingga keluar dari baterai sudah berkurang, ya. Nah, kalau ada lampu, kembali lampu ini akan mengurangi energinya lebih lanjut menjadi 0. Ya, jadi arus ya setelah keluar dari lampu energinya minimum, ya. Sampai ujung negatif ini baru dia dipompa lagi ke atas, ya. Dipompa lagi ke atas, ya. Oke. Baterai memiliki R internal misalnya 2 ohm. Arus listrik yang mengalir melalui rangkaian berapa besarnya? Ya, total
EMF dibagi total R. Karena R-nya ini disusun secara seri, maka kita tinggal seri atau paralel ya? Seri ya, RS ya. Seri tinggal dijumlahkan saja R plus R kecil. Jadi 12 dibagi 2 plus 4. Jadi arus yang mengalir 2 ampere. Ya. Nah, tadi setiap kali arus listrik bertemu hambatan akan terjadi potensial drop. Besarnya berapa? I kalikan R. Ya. Pada lampu dan I kali R kecil pada hambatan internal. Nah, sekarang daya. Kembali lagi ke rangkaian baterai dan lampu tadi ya. Tadi kan kita hitung di sini suplai energi ya. Energi hilang di sini dan di sini misalnya ya. Berapa energi yang hilang ya? Atau bukan hilang ya, energi yang berkurang dari baterai sebenarnya dia diubah menjadi jenis energi yang lain ya. Menjadi energi cahaya di lampu dan menjadi energi panas di resisten internal misalnya. Sini juga menjadi panas juga ya, panas plus cahaya. Ya. Energi potensial listrik yang hilang dari baterai untuk menggerakkan muatan listrik Q melewati R besarnya berapa? Ya, P ya. Energi yang didisipasikan per unit waktu, per detik misalnya ya. Nah, dari listrik statis kita tahu U berapa? Q kalikan delta V ya. Maka menjadi dQ kali delta V dibagi dt ya. Nah, karena delta V ini biasanya konstan, maka kita bisa keluarkan dari turunan ya, menjadi dQ per dt kalikan delta V. dQ per dt apa? Arus listrik. I kalikan V ya. Jadi daya ya, energi persatuan waktu yang didisipasikan, hilang atau ditransformasi menjadi bentuk energi lain sebanding dengan apa? I kalikan V ya. Dan kita punya hukum Ohm ya, bahwa I itu sama dengan V per R ya. Maka kita bisa ubah tadi PI kali delta V tadi menjadi, misalnya delta V nya yang kita ubah, delta V menjadi IR berarti menjadi I kuadrat R, atau I nya yang kita ubah menjadi delta V per R maka menjadi delta V kuadrat per R ya. Tiga persamaan ini ekuivalen ya. Nah, oke. Kalau saya mempunyai tadi lampu tadi, saya hubungkan secara seri pada baterai ya. Maka bagaimana perilaku arus yang melewatinya ya? Nah, arus itu apa? Jumlah Q dibagi jumlah T ya. Ini analoginya sama seperti kita dari belanja ke supermarket ya. 10 orang mahasiswa bareng-bareng dia antri di satu jalur kasir yang sama ya. Nah, ini kasir masuk misalnya, terus kemudian kasir keluar ya. Berapa banyaknya mahasiswa yang melewati kasir masuk maupun kasir keluar? Sama ya. Kalau dia memiliki satu pintu ya sudah, ya 10 orang dalam waktu 2 detik, misalnya 10 orang dalam waktu 2 detik, sama ya. Maka dan rangkaian seri pun juga sama. Jumlah arus yang melewati R1 sama dengan jumlah arus yang melewati R2 sama dengan jumlah arus yang melewati rangkaian. Maka kita bisa tulis I sama dengan I1 sama dengan I2 ya. Nah, adapun beda potensialnya bagaimana? Nah, ini yang bersifat kumulatif ya. Beda potensial tadi apa sih? Nah, drop ya, ketika ada I kalikan R dia akan menyebabkan hilang energinya ya. Nah, ini 10 mahasiswa masing-masing membawa uang 10.000 ya, melewati satu kasir makanan, kemudian setelah itu kasir minuman ya. Maka 5.000 akan dibuat jajan makanan, 5.000 buat minuman. Seperti itu ya. Jadi kumulatif bentuknya ya. R-nya adalah pasti R1 plus V-nya V1 plus V2 ya. Maka kalau kita gabungkan bagaimana? Delta V sama dengan delta V1 plus delta V2. Hukum Ohm tadi V sama dengan apa? I kalikan R ya. Maka delta V saya bisa tulis I kalikan R total. R total ini R yang disusun seri ya dalam hal ini.
Delta V1 ya I1 kalikan R1, delta V2 I2 kalikan R2. Karena I sama dengan I1 sama dengan I2, maka saya bisa coret ya. Nah, sama. Kiri dibagi I, kanan dibagi I. Oke, maka tinggal RS sama dengan R1 R2 plus R2 ya. Maka untuk dua resistor yang disusun secara seri, jumlah resistor penggantinya simply R1 plus R2. Gitu ya. Kalau paralel bagaimana? Nah, ini sama lagi. Ini tadi mahasiswa ya. Nah, sekarang kasirnya berbeda nih kasirnya. Ya. 10 mahasiswa, 5 orang suka ke warung soto, 5 orang suka ke warung es buah. Ya. Maka jumlah muatan yang melewati masing-masing berapa? Kalau total ada 10. Nah, ini berjumlah kumulatif ya. Selalu dibagi. Kalau yang ke S3 berarti yang ke soto 7 misalnya. Kalau ke S5 yang ke soto 5. Nah, ini bersifat kumulatif current-nya ya. I sama dengan I1 plus I2 ya. Sedangkan kalau tegangannya bagaimana? Nah, sama-sama 5 orang ini bawa 10.000, ini juga bawa 10.000 ya. Karena cuma ada satu saja ya dia habiskan di sini ya. Sama. Mau lewat atas atau mau lewat bawah sama habisnya ya. Berapa itu? Maka sama, delta V-nya sama dengan delta V1 sama dengan delta V2. Oke. Maka kalau kita uraikan I sama dengan apa sih? Hukum Ohm delta V kalikan R. Gitu ya. Maka I sama dengan delta V kali R total. R yang saya susun paralel ya. I1 delta V1 dibagi R1, delta V I2 delta V2 dibagi R2 ya. Nah, tapi karena delta V sama dengan delta V1 sama dengan delta V2, delta V-nya bisa saya coret ini. Kanan dibagi delta V, kiri dibagi delta V. Ya. Jadi kita tinggal punya 1/RP sama dengan 1/R1 plus 1/R2. Itu untuk paralel. Ya. Kira-kira I-nya lebih besar mana? Untuk seri atau paralel? Hah? Harusnya? Bagaimana? Kalau dayanya bagaimana? I kuadrat R. Ya. Lebih banyak, lebih boros yang mana? Misalnya lampu tadi disusun seri dan disusun paralel, kira-kira yang lebih terang yang mana? Itu saja yang paralel ya, karena dia terekspos besarnya V yang sama ya. V-nya baterai ini juga ke sini terekspos V yang besarnya sama antara ini dan ini ya. Nah, maka dia akan lebih terang, disipasinya lebih terang. I kuadrat R-nya lebih besar ya, lebih boros, lebih cepat habis baterainya ya. Ini lebih terang. Dan juga keuntungan paralel itu kalau misalnya satu bola lampu putus ya, satunya masih menyala tidak? Masih bisa ya, karena saluran yang ke sana independen terhadap itu. Tapi kalau seri, satu terputus, satunya juga otomatis akan terputus ya. Maka di lampu mobil itu dia biasanya memakai kombinasi paralel ya. Headlight depan itu, jadi kalau misalnya dalam kondisi emergensi satu lampunya putus, satu masih bisa menyala ya. Dan juga nyalanya bisa lebih terang karena terekspos pada delta V maksimumnya. Delta V-nya tidak. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sekarang jika arus listrik melewati percabangan ya, bagaimana? Nah, ini hukum konservasi muatan ya. Muatan listrik tidak bisa diciptakan ya, tidak bisa berubah, tidak bisa dihilangkan dalam sebuah proses fisik ya. Jadi muatan listrik yang masuk percabangan selalu sama dengan muatan listrik yang keluar dari percabangan ya. Kalau muatan listrik itu melewati percabangan dalam waktu tertentu yang sama, maka Q per T. Arus listrik yang masuk percabangan sama dengan arus listrik yang meninggalkan percabangan ya. Ini kita sebut sebagai hukum Kirchhoff ya. Nah, oke, secara konvensional kita juga
memberi tanda ya. Kita perlu memberi tanda besarnya potensial drop oleh komponen elektronika yang terhubung dalam rangkaian itu mengikuti aturan bagaimana ya. Nah, kita definisikan seperti ini ya. Misalnya ada arus berjalan dari A ke B ya, melewati sebuah resistor ya. Maka besarnya VB minus VA, VAB berapa? Ya, VB minus VA ya. Maka arus kan selalu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dengan demikian pasti VB-nya lebih kecil dari VA ya. Maka untuk seperti ini kita beri tanda negatif ya. Delta V beda potensial antara titik A dan titik B ini negatif I kali R ya. Nah, kebalikannya kalau arus listrik mengalir dari ke sana, berarti beda potensial antara B dengan A ini positif ya, positif I kali R. Itu untuk beban untuk resistor ya. Adapun untuk EMF bagaimana? Nah, EMF berarti sumber ya. Kalau arus bergerak ke arah sana berarti positif ya. Artinya kan arus definisinya keluar dari muatan positif ya, dari kutub positif masuk ke kutub negatif. Ini sesuai. Ya, maka kita beri tanda positif EMF. Ya. Adapun kalau kebalikan, misalnya arus keluar dari kutub negatif dan masuk ke positif, maka kita beri tanda negatif. Ya, itu hukum Kirchhoff untuk rangkaian listrik yang tertutup. Nah, contoh kita mempunyai rangkaian seperti ini, A dan B ya. Pada soal sebelumnya belum ada soalnya belum ya. Kebalik tadi saya pindah soalnya ya. Contoh saya mempunyai seperti ini. Rangkaian dari titik A ke B. Kita disuruh mencari berapa sih beda potensial ini A ke B ini ya. Nah, kita anggap arus mengalir ke sana ya. Berarti ini berapa? Minus I kalikan R ya. Minus I kali 7, 7I. Minus 7I. Ini minus 4I ya. Ini paralel, berarti bagaimana nih? Bisa ganti dengan 1 yang nilai RP-nya berapa? Sepernya ya. 1/7 plus 1/10 ya, atau 17/70. Ini 1/RP sama dengan 17/70. Betul ya? Ini kalikan 7, 70 ini berarti 7. Ini kalikan 10, ini 10, 11. Berarti RP-nya 70/17 ya. 70/17. Berapa kira-kira itu? Ada 5 enggak? 11 kali 5 85. Enggak ada ya? 4. Nah, kira-kira 4 ya. Mungkin minus 4I. Ini juga minus 9I. Nah, ini minus atau positif? Plus atau minus? Masuk ke negatif, keluar dari positif. Berarti plus ya. Plus 6. Ya, berarti VAB berapa? Disummakan aja. Minus 7, minus 4. Minus 4, minus 9. Plus. Ya, tadi berarti I ya. 7 tambah 9, 16. 20, 24. Minus 24I. Plus 6 ya. Tegangannya berarti segini, 6 volt. Kita tidak tahu I-nya berapa ya. Nah, sekarang kalau A dan B ini saya hubungkan bagaimana ya. Ini saya lipat A-nya ke sini, saya sambungkan ke B. Jadinya bagaimana? Jadinya ini ya, B ketemu ini ya. Kemudian ketemu resistor 9, kemudian ketemu resistor yang paralel 7 dan 10 ya. Kemudian ketemu resistor yang 4, kemudian yang 7 kebalik ini ya. Ya enggak apa-apa ya. Nah, maka pada rangkaian tertutup antara VAB tidak ada beda potensial karena dia di titik yang sama ya. Nah, pada rangkaian tertutup 24I
plus 6 tadi ya. Ini tidak ada beda potensial antara VAB 0 ya, maka kita bisa hitung. Berarti arusnya berapa? I yang mengalir di minus 24 I plus 6. Berarti I berapa? Ya, 6/24 yang mengalir di sini ya. Kira-kira 0,1/4-nya ini ya. 0,25 ampere. Ya. Nah, bisa dikerjakan ya seperti ini kalau ada soal. Oke. Oke. Selanjutnya soal kita tunda. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Itu sudah limit waktunya, nanti tidak bisa diupload kebanyakan filenya terlalu besar. Oke, kita cukupkan dulu sekian. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.